Shalom, halo sahabat religi dimanapun berada. Saya akan membawakan tugas dari agenda 3, yaitu tentang analisis isu manajemen SN di kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias. Saya akan perkenalkan diri saya. Nama saya Luat Parasian Simanulang, formasi penyuluh agama Kristen. Saya berada di angkatan 21 dan pengajarnya Widya Wiswara, yaitu Ibu Dandan Irawani SAG MPD. Di agenda 3 ini saya awali dengan tugas dan fungsi penyuluh agama Kristen berdasarkan Permenpan RB nomor 9 tahun 2021. Ada 3 tugas dari penyuluh agama yang penting. Yang pertama itu penyuluhan pembinaan keagamaan. Yang kedua pengembangan masyarakat berbasis agama. Yang ketiga konsultasi dan advokasi. Masing-masing ini memiliki pengertian di mana penyuluh dan pembinaan keagamaan ini artinya seorang penyuluh punya tugas memberikan bimbingan spiritual dan nilai-nilai Kristen kepada kelompok binaannya. Sebagai pengembangan masyarakat berbasis agama artinya seorang penyuluh agama itu punya peran aktif untuk bergabung dalam kegiatan sosial keagamaan dan dalam pembangunan karakter. Ketiga, konsultasi dan advokasi memberikan saran dan dukungan terkait isu keagamaan serta menjadi jembatan komunikasi antar umat beragama. Selanjutnya, identifikasi isu krusial dan tantangan di lapangan. Isu ini bersumber dari tugas dan fungsi penyuluh agama, dan saya menemukan ada 3 isu. Yang pertama, isu kurangnya minat kelompok binaan mengikuti kegiatan penyuluhan. Faktanya banyak kelompok binaan, baik remaja, pemuda maupun jemaat atau orang dewasa, itu kurang antusias mengikuti kegiatan penyuluhan dikarenakan penyuluhan tersebut masih bersifat monoton dan tidak dikemas dengan visualisasi yang baik. Dan dampak akibat dari fakta ini bahwa didapati kehadiran dari kelompok binaan itu berkurang, tidak terlalu diminati. Isu yang kedua yaitu keterbatasan fasilitas pendukung. Fakta, sebagian besar penyuluhan masih berbasis ceramah dikarenakan adanya keterbatasan media pendukung seperti proyektor yang tidak tersedia. Dan isu yang ketiga itu rendahnya koordinasi lintas sektor. Kolaborasi antara penyuluh agama Kristen dengan instansi pemerintah lain atau pemerintah daerah itu masih belum optimal. Dampak dari isu dan pihak yang terdampak. Akibat dari isu ketiga yang saya utarakan tadi, ada penurunan kualitas SN di mata masyarakat, kurangnya pemahaman nilai keagamaan oleh kelompok binaan dalam pelayanan publik, terhambatnya pembangunan karakter bangsa, dan citra SN yang kurang profesional dan berintegritas di hadapan masyarakat. Dan pihak yang terdampak tentunya ada 2 pihak yang terdampak, yaitu penyuluh agama itu sendiri, di mana seorang penyuluh akan kesulitan meningkatkan penyuluhan. Dan yang kedua, dampaknya adalah bagi kelompok binaan, yaitu mutu penyuluhan dianggap rendah atau kurang bermutu. Keterkaitan isu tersebut dengan manajemen SN sebagaimana di agenda 3 ini mata pelatihannya adalah manajemen SN. Isu-isu yang teridentifikasi secara langsung mempengaruhi efektivitas manajemen SN, khususnya dalam aspek pengembangan kompetensi, pembinaan nilai, dan kinerja. Pengembangan kompetensi artinya penggunaan media digital sebagai bagian dari pengembangan kompetensi, pembinaan nilai dan etika. Minimnya minat kelompok binaan itu punya akibat, yaitu berpotensi melemahkan integritas dan akuntabilitas SN. Dan yang ketiga, kinerja organisasi. Hasil yang kurang dan lemah itu mempengaruhi sinergi dan capaian tujuan pembangunan. Penentuan core issue atau isu inti. Nah, di sini saya menggunakan analisis USG atau metode urgency, seriousness, dan growth untuk memprioritaskan isu.
Isu yang pertama, kurangnya minat kelompok binaan terhadap kegiatan penyuluhan itu memiliki nilai 14. Sedangkan isu kedua, keterbatasan fasilitas pendukung itu memiliki nilai 12. Dan isu ketiga, rendahnya koordinasi lintas sektor itu memiliki nilai 9. Berdasarkan analisis USG ini, isu pertama atau kurangnya minat kelompok binaan terhadap kegiatan penyuluhan itu menjadi core issue dengan total skor tertinggi yaitu 14. Nah, saya akan mencoba mencari penyebab atau akar penyebab core issue dengan menggunakan analisis Fishbone dengan metode 4S. Yang pertama, adanya saran yang terbatas, fasilitas yang kurang. Yang kedua, sistem kurang adaptif terhadap audiens. Yang ketiga, sumber daya terbatas. Dan yang keempat adalah skill. Perlunya penyuluh agama meningkatkan skill dalam penggunaan media digital. Jadi ini adalah akar dari kurangnya minat kelompok binaan terhadap penyuluhan. Saya menemukan gagasan kreatif atau solusi untuk meningkatkan minat kelompok binaan. Meningkatkan minat kelompok binaan dengan memakai media digital untuk jangkauan pelayanan yang lebih luas dan efektif. Yang pertama tentunya penggunaan media digital. Pemakaian aplikasi seperti Canva, CapCut, dan lain sebagainya sebagai media kreatif ini akan membantu untuk meningkatkan minat kelompok binaan. Yang kedua, menyesuaikan tema materi dengan kebutuhan pendengar. Penyesuaian materi dengan didukung penggunaan media kreatif seperti infografis cocok untuk anak-anak dan buklet ataupun slide itu cocok untuk pemuda dan orang dewasa. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan minat kelompok binaan adalah menggunakan media sosial. Penggunaan media sosial untuk menjaring pendengar di mana saja dan dapat diakses oleh kelompok binaan terkhusus pemuda dan orang dewasa setiap saat sehingga materi penyuluhan dapat ditemukan dengan mudah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Biarlah dengan apa yang saya sampaikan ini itu membantu untuk meningkatkan minat kelompok binaan dalam mengikuti penyuluhan. Terima kasih.